Dari UMY ya. Ye. Ya, saya dulu ngajar di Marsnya UMY itu mulai berdiri 2008 sampai 2018, 10 tahun tadi. Mulai dari pas Pak siapa? Almarhum Dr. Erwin dari ada sampai beliau meninggal. Setelah itu saya mundur. Eh, saya ingat itu kayaknya dulu masih masih muda banget ya Dr. Merita ya. Sekarang dosen-dosen stafnya masih baru-baru sih ya. Sudah banyak jadi profesor, mungkin juga di Umsura ya, banyak jadi profesor. Ada yang berminat jadi dosen? Nggak ada. Kita buka dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana? Jadi bisa diteruskan ya, atau nunggu yang lain dulu. Lanjut mawon, Dok. Lanjut mawon. Us, capek Mbak ya, nunggu buku ya. Sempet masak nggak Bu? Mana sempet? Masak sederhana, Dok. Ya Beli, Dok. sama. Kita kalau saya tinggal bertiga ya beli aja lah. Kalau di Bintaro saya berkabar ke makanan. Dari yang mulai murah sampai yang mahal tersedia. Jadi saya ingin melanjutkan. Tadi sudah disinggung soal ya apa daya mutu. Saya juga mau menyinggung kok ini lagi. Ini sudah lewat kemarin. Sekarang nggak salah minggu lalu sampai ini ya. Sudah diterima Bu pointer apa? PowerPoint yang minggu lalu. Ini sampai Udah, Dok. sampai di Tanggung Budaya. Jadi setelah kita kenal apa perilaku organisasi, kita ketemu dengan konflik, pemecahannya dan sebagainya. Nah, kita perlu lakukan pengembangan organisasi. Jadi dalam pengembangan organisasi itu artinya organisasi nggak bisa stagnan, harus dikembangkan pelan demi pelan, memerlukan satu perubahan berencana dan dikendalikan, dipimpin oleh top manajemen. Nah, seperti apa top manajemen? Nah, nanti kita bicarakan. Tujuannya untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi. Dilakukan dengan metode intervensi berencana terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori perilaku. Berorientasi pada pelaksanaan kerja dan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Peningkatan personalisasi tadi kerja ya, reward partisipasi, identitas, responsibilitas, dan akuntabilitas terpaksa penguasaan dan oleh manajer atau konsultan dengan secara individu, kelompok, dan organisasi. Kira-kira itulah yang mestinya bisa dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak nanti. Tujuan pengembangan organisasi tadi untuk meningkatkan prestasi keseluruhan, memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan, mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif, mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuatnya menjadi lebih efektif. Pertentangan sering terjadi kalau kita tidak lakukan satu penetralisasi ya akan jadi satu satu pertentangan abadi. Itu akan merugikan kinerja organisasi, meningkatkan keterlibatan, tujuan organisasi,
memelihara kerjasama di antara individu dan kelompok-kelompok, memudahkan material action research. Ya, itu bisa dengan pelatihan, bisa dengan survei atau riset, survei pengembangan ya. Kalau dengan konsultan, nah, ada bisa dengan survei. Saya ingin balik lagi ke masalah budaya. Masih ingat nggak waktu dulu di manajemen strategik dalam implementasi manajemen strategik, kita membuat satu hospital value chain dan satu pengembangan jaringan. Maka satu rumah sakit, ya, ini saya ingatkan kembali, satu rumah sakit itu mempunyai aktivitas pelayanan utama. Aktivitas pelayanan utama itu pelayanan sebelum masuk rumah sakit. Itu mulai dari pendaftaran, ya sekarang kan pakai IRM kan, pendaftaran dengan melalui setelah pendaftaran, dia parkirnya, ruang tunggunya, dan sebagainya. Itu diatur dalam aktivitas pendukungnya, aktivitas utama. Kemudian saat pasien dilayani di rumah sakit, antriannya pas, masa tunggunya tidak terlalu lama, dokternya juga tepat waktu, kemudian terakhir adalah sesudah dilayani ya, terakhir dengan masalah pembayaran. Nah, layanan ini, sistem manajemen yang tiga ini bisa berhasil kalau didukung oleh faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya apa? Yaitu satu, budaya organisasi dan leadership di sini. Kedua, struktur organisasi. Dan tiga, sumber daya strategis. Sumber daya strategis itu sumber daya keuangan, HRD, kemudian sistem informasi, teknologi. Nah, kalau ini baik, sistem dibangun dengan baik, ya, maka ini akan menghasilkan aktivitas pelayanan utama juga baik. Tapi kalau ini amburadul, ya, ini juga sama, kacau. Sehingga tidak ada nilai nilai keuntungan untuk rumah sakit. Pasien akan rugi terus. Nah, itulah yang dikerjakan. Kalau Anda mengerjakan satu rumah sakit, ya ini harus ditepati. Kalau ingin berhasil, perbaiki budaya, kepemimpinannya, strukturnya, sumber daya strategisnya. Nah, ini selesai diperbaiki yang baik, sistem pelayanan sebelum masuk rumah sakit, sistem pelayanan di rumah sakitnya, saat dilayani, dan terakhir sudah dilayani. Kalau dikerjakan dengan baik, maka dia akan memberikan satu revenue yang memadai untuk rumah sakit. Jadi, pertanyaannya, apakah kalau hanya dengan melayani pasien-pasien BPJS bisa memberikan keuntungan? Kalau dengan sistem manajemen yang baik, dia bisa dengan melakukan lead management dan sebagainya, maka bisa memberikan satu keuntungan yang memadai untuk rumah sakit. Nah, kalau kita bekerja dalam satu rumah sakit, tapi kalau kita bekerja dalam jaringan, jaringan itu kelompok rumah sakit ya. Contohnya di Rumah Sakit Muhammadiyah Asia Jawa Timur, dia sudah mempunyai kelompok jaringan beberapa rumah sakit bergabung jadi satu. Nah itu ini juga sama. Aktivitas pendukungnya harus didesain dari awal dengan baik. Budayanya, leadershipnya, strukturnya, sumber daya strategisnya. Nah kalau ini sudah dilayani dengan baik, maka setiap rumah sakit kan mempunyai unggulannya masing-masing. Nah silakan setiap rumah sakit tampilkan unggulannya Anda masing-masing, tapi ingat, perbaiki sistem pelayanan sebelum rumah sakit, sistem dalam rumah sakit, sistem di luar rumah sakit. Nah, ini bisa nggak? Beda, bisa, berbeda masing-masing rumah sakit. Tapi yang penting dalam ini, sistem pendukungnya itu harus sama, harus satu. Kalau ini dikelola dengan baik, maka insya Allah akan mempunyai satu keberhasilan dari pelayanan rumah sakit. Baik itu pribadi, rumah sakit single alone maupun rumah sakit jaringannya.
Nah, untuk itu diperlukan ini tadi kan pendukungnya dan satu jaringan harus sama. Jadi rumah sakit baik ada di Banyuwangi maupun di Madiun itu harus sistemnya ini sama satu. Tapi saat Anda melayani sistem ini silakan disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, itulah kelenturan dari sistem manajemen tadi. Jadi dikembangkan satu jaringan, terus ini diapain yang ini? Yang ini dikembangkan oleh masing-masing rumah sakit. Nah, kalau tadi kombinasi tadi sudah berhasil dikerjakan, ya maka jadilah satu sistem jaringan rumah sakit yang berhasil dengan baik. Kita kembali ke masalah budaya tadi. Kita, budaya ini kalau diperbaiki, kita bisa melakukan budaya mutu dan budaya keselamatan pasien dengan baik. Tapi induknya dalam membuat satu sistem budaya organisasi yang sama dulu. Kita bicara soal budaya. Budaya itu, budaya organisasi itu apa sih? Untuk rumah sakit ada, untuk SDM supaya dia berkualitas, profesional, berkomitmen, integritasnya tinggi. Nah, ini menjadi kunci keberhasilan satu organisasi. Dari budaya tadi bisa dikembangkan di rumah sakit, masing-masing segmen dan bisa. Kemudian perlu arah sama dalam bertindak. Jadi tidak bisa satu sama lain berbeda, enggak. Kalau kita ngomongin budaya, itu dalam satu kelompok harus sama. Baik itu pandangannya, normanya, nilainya, sikap kerja. Sehingga dia bisa mengangkat jadi budaya organisasi dan itu merupakan daya ungkit dari rumah sakit. Akan membuat satu rumah sakit tahan dengan benturan-benturan. Jadi organisasi tadi adalah, budaya organisasi tadi adalah arah nurani, sikap perilaku karyawan, bagaimana cara dia bertindak. Berupa pemikiran, tindakan, pembicaraan sehari-hari ke arah yang lebih bermakna sehingga bisa bekerja dan berkehidupan. Kalau budaya organisasi tadi bisa dikelola dengan baik, maka dia membangkitkan kebanggaan dan kepuasan batin. Nah, siapa yang membuat budaya ini? Yang membuat budaya tadi adalah top manajemen dulu. Jadi, you want 1 year of prosperity, grow green. You want 10 years of prosperity, grow trees. You want 100 years of prosperity, grow people. Jadi Anda mengembangkan kelompok kerja kita membuat satu budaya yang sama. Jadi apa yang kita lakukan hari ini di masing-masing rumah sakit itu akan menjadi pijakan untuk membangun masa depan rumah sakit. Itu yang harus diterapkan. Sehingga budaya itu pertama kali dibangun oleh pimpinannya, top manajemen. Top manajemen, manajerial sistemnya harus membuat satu panduan-panduan dan itu ditularkan pada lingkungannya. Lingkungannya kecil dulu, itu berhasil sehingga pada saatnya dikembangkan untuk seluruh rumah sakit. Sekarang pengertian budaya organisasi, kata Robin dan Judge, kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan lainnya. Dan sistem tadi dibangun pertama oleh top manajerialnya. Ya. Sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Kalau kata Lutens, budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Budaya organisasi merupakan kesepakatan komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang kita membangun sistem yang kita berlakukan sama, tapi kita tahu itu adalah satu budaya organisasi kita.
tingkat budaya organisasi itu yang tampak visible. Apa sih? Contohnya sederhana aja, cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan seremonial, dan tata ruang kantor. Itu sudah melambangkan satu budaya organisasi yang paling kecil. Yang tidak tampak adalah disiplin dan makna prestasi. Disiplinnya terdiri ada terpatri pada masing-masing karyawan itu adalah budaya organisasi yang tidak tampak. Dan dia mengandung nilai-nilai prestasi mereka. Dan keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang sembunyi adalah adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Nah, bagaimana ini? Ada yang bisa memberikan komentar? Ayo, Bu Yuni. Tiga nih, statement ketiga nih. Keyakinan yang paling dalam atau asumsi yang tersembunyi, adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah. Waduh, enak banget. Anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Ayo, silakan berikan komen. Bu Yuni, monggo. Iya, Dok. Gimana komentar Ibu? Ini ada statement ketiga Ah, tadi. yang pertama mungkin karena saya di puskesmas ya, Dok. Jadi Ya, eh, kadang staff itu, anak buah itu, bawahan itu kadang tidak takut, Dok. takut. Kalau menyalahkan pimpinan, Dok, menyalahkan atasan begitu. Ya, itu kenyataannya kalau mungkin ya karena saya di manajemen itu kadang khawatir was-was kalau menyalahkan atasan sebetulnya seperti itu. Meskipun kita kadang-kadang sudah ada yang namanya whistleblowing system, tapi ya bawahan itu tetap kadang masih ragu atau masih mungkin nggak pernah speak up untuk menyalahkan atasan ya, Dok. Takut Ya. mungkin karena Kan jaspelnya kan ada begitu, Dok. itunya, ada ruangnya, ruang ruang untuk atau rapat. Oh, kalau orang untuk rapat biasanya kita rapat kan kinerja, Dok. Misalnya kinerja program, kinerja layanan seperti itu. Tapi secara misalnya untuk apa namanya langsung menyalahkan ya, menyalahkan atasan atau itu tidak gitu. Kalau memberi masukan mungkin ada beberapa seperti itu. Kadang kalau sikapnya seperti itu, khawatir teman-teman yang di bawahan itu, oh nanti jaspernya takut dikurangin nih kayak gitu. Ya, jadi penyampaiannya harus terbatas ya, tidak bisa dalam ruang terbuka ya. Iya, Dok. Atau ruangnya head to head. Head to head kadang-kadang kalau direkturnya mata gelap ya, nanti itu langsung digeser aja. Terima kasih, Dok. Jadi itu diperlukan satu win-win solusi, artinya yang memberikan harus menerima, yang diberikan juga harus menerima. Ini memang sulit, tapi itulah yang terjadi di kita. Di atasan tidak pernah salah. Padahal salah melulu ya. Kemudian anak buah selalu salah. Udah raja. Ini satu asumsi ya. Asumsi yang kadang-kadang tidak betul. Atau nuwun Pak Yuni. Eh, Tiga konsen nilai ya. Keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tiga laku ya. Itu budaya. Nilainya adalah keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tiga laku. Dua, nilai yang mendukung. Expose values, nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi, dan keragaman, rasa hormat, dan integritas. Ya. Nilai yang mendukung, tiga nilai yang diperankan, enacted values. Nilai dan norma yang dimiliki karyawan, yang sejauh itu tidak menyimpang dari nilai-nilai organisasinya, perusahaan, institusi. Sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Itulah tiga
konsep nilai yang ditampilkan. Nilai sendiri, nilai yang mendukung, dan nilai yang diperankan. Jadi budaya organisasi itu dia merupakan ciri pembeda dengan organisasi dengan yang lain. Dan dia diyakini nilai tadi oleh kelompoknya merupakan pola perilaku dan bahasa yang jalan bersama cara kami berpikir ya. Jadi budaya satu yang lain pasti berbeda. Tergantung yang dikelola, yang ditampilkan oleh masing-masing organisasi. Dan di sana dalam nilai tadi mengandung satu reward dan punishment-nya, mengandung bagaimana kita bertindak. Peran fungsi budaya organisasi tadi merupakan perekat sosial. Ya, itu pada saat kita masuk di dalam organisasi, maka diperlukan waktu yang harus disampaikan oleh pimpinan budaya apa yang berlaku di rumah di institusi kita. Jadi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi, memberikan standar yang tepat. Apa yang harus dikatakan, apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Ini ada dalam satu momen mungkin minggu utama masuk organisasi ya, dilakukan satu workshop. Sebenarnya fungsi mereka untuk apa? Untuk membedakan dengan organisasi yang lain, memberikan rasa identitas pada setiap anggotanya, memudahkan timbulnya komitmen, dan meningkatkan kemantapan sistem sosial. Itulah yang peran dan fungsi dari budaya organisasi. Jadi, fungsi utamanya adalah proses integrasi internal. Dengan memperlakukan budaya organisasi, mengembangkan, memelihara, maka budaya organisasi tadi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi ya. Jadi siapapun yang bekerja di institusi itu harus mempunyai budaya yang sama, dikembangkan bersama dan menjadi pemersatu dalam komponen internal organisasi sebagai proses adaptasi eksternal. Budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Ya. Secara internal, maka budaya tadi memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Kemudian memudahkan komitmen kolektif, mendukung stabilitas sistem hubungan sosial antar personal, dan memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Itu fungsi budaya organisasi. Dua sifat dalam budaya organisasi tadi adalah yang adaptif. Budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Kalau dia mau berkembang dengan baik, dia bisa adaptif, fleksibel. Dan yang tidak adaptif kayak apa? Yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan organisasi. Ya, saat dia menampilkan wahnya keluar, ya mungkin dari respon dari pihak luar juga akan berbeda. Ini kok seperti ini sih rumah sakit, kok beda sih? Nah, gitu komennya nanti. Dan kalau kita ngomongin organisasi, maka inilah yang ada yang diperlukan. Sekarang bagaimana proses penciptaan kultur organisasi? Proses penciptaan tadi, kata Robin tadi, ada tiga cara, yaitu pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Ya, orang-orang yang tidak disukai, tidak sesuai, ya mungkin dipindahkan atau didorong untuk keluar atau berhenti. Kedua, mereka melakukan indoktrinasi dan sosialisasi cara berpikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Kalau zaman dulu, zamannya Manipul Uzdek, nah itu kelihatan banget. Bagaimana pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah
indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model, ya. Siapa yang dilakukan oleh pendiri itu adalah sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Dengan demikian, pendapat dari pendiri tadi bisa diinternalisasi, jadi dikerjakan dengan baik. Jadi kalau kita tahu bahwa tadi pejabat pendiri ini, apa yang dimaui oleh mereka. Kemudian di dalam pelaksanaannya, workshop hari-hari minggu-minggu pertamanya, mereka membuat satu kriteria seleksinya, baik di manajemen puncak, kemudian akan sosialisasi. Kemudian dari itu, budaya organisasi disosialisasikan juga, baik cerita, ritual, simbol material, bahasa. Itulah step by step-nya pengembangan organisasi, kultur organisasi tadi. Pemikirannya diformalitaskan, dilakukan kriteria seleksi oleh manajemen puncak, kemudian disosialisasikan, sosialisasi tadi apa yang sudah disepakati untuk disampaikan kepada kelompoknya. Jadi kultur asli itu adalah filosofi pendirinya. Filosofi ini pada gilirannya berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Tindakan dan ucapan manajemen puncak memetapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Organisasi harus membantu karyawannya untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut sosialisasi, berbentuk workshop 1-2 minggu bekerja sebelum dia bekerja penuh. Sudah disosialisasikan apa yang harus diingat atau apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Kultur ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan kisah, ritual, simbol-simbol material, dan bahasa. Bagaimana cara membentuk budaya organisasi? Selalu dari pimpinan puncak. Pimpinan puncak pada organisasi baru mengembangkan dan menerapkan visi, filosofi, dan atur strategi organisasi. Kemudian tadi, dan berhasil dalam jangka waktu lama, maka itu dijadikan perilaku organisasi. Perilaku tadi diterapkan dan kalian harus berperilaku menurut cara yang sesuai dengan filosofi tadi. Dijadikan budaya organisasi. Budaya organisasi lahir merefleksikan visi dan strategi dalam pengalaman karyawan yang telah menerapkannya. Jadi pengembangan budaya organisasi tadi itu dikembangkan secara tahap bertahap, tidak secara simultan, tahap bertahap oleh kelompok kepada karyawan-karyawannya. Nah, sekarang bagaimana nih cara menanam organisasi tadi, budaya organisasi tadi? Itu menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Bibitnya dicari dari tahap pertama tadi. Kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan banyak, dan bangunan yang disesuaikan dengan visi dari organisasi yang kita akan bangun. Menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan yang sesuai. Sisi penghargaan, sistem status, dan kriteria promosi harus diterapkan. Kemudian cerita legenda.
mitos mengenai beasiswa atau orang-orang penting perlu diciptakan pada mereka melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Teladan sikap pimpinannya, kalau memang perlu ditampilkan, melalui sistem dan prosedur organisasi, melalui melalui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Jadi ini harus direncanakan secara betul dan kemudian disampaikan secara resmi kepada karyawan-karyawan yang baru atau yang lama yang belum pernah merasakan tadi. Jadi budaya organisasi tadi cara penyosialisasikannya adalah lewat cerita, ritual, lambang, materi, dan bahasa. Budaya dibentuk dalam cerita tentang pendiri organisasi siapa. Nah, kalau saat dia masuk sudah diceritakan, maka karyawan yang baru masuk pasti akan tertarik. Oh ini ya, ini ya, ini ya. Dan mereka bisa mengambil pelajaran. Kemudian ketentuan atau aturan yang sudah dilakukan, ditegakkan, dan bagaimana tanggapan dari organisasi tadi. Setelah sukses, reaksi, kalau ada kesalahan-kesalahan juga harus diceritakan bahwa yang lalu ada masalah dengan kesalahan, sudah diadaptasi, diperbaiki dengan baik. Jadi cerita tadi apa yang berhasil, apa yang gagal, perlu diceritakan yang untuk menjadi praktek masa kini. Budaya yang dipelajari dijadikan ritual, kebiasaan ya. Deretan berulang dari kegiatan, memperkuat nilai-nilai utama organisasi, tujuan apa yang paling penting. Lambang materi berupa fasilitas, pakaian, ukuran, tata letak kantor ya, penghasilan, mobil, eksekutif, puncak, dan lain seperti apa, bahasa untuk mengintegrasi organisasi anggota, mempelajari bahasa bukti penerimaan mereka akan budaya. Ya, ke depan kalau bicara budaya organisasi, maka kita juga harus menggunakan budaya internasional, tidak hanya budaya Indonesia saja. Tapi setiap orang diminta untuk fasih berbahasa selain bahasa Indonesia. Nah, dampak budaya tadi terhadap kinerja, kepuasan, di partai objektif inovasi, pengambilan risiko, peraturan pada detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, keagresifan dan kemantapan, itu harus dipersepsikan dan dibudayakan dalam aturan-aturan budaya organisasi untuk jadikan satu kekuatan kultur. Jadi mulai yang berhasil pasti punya kultur yang tinggi. Kegagalan itu yang rendah. Sehingga akan mengaruhi kinerja dan kepuasan dari karyawannya. Ini direncanakan digarap oleh tim HRD yang ada di rumah sakit tadi. Nah, kita sudah bicara budaya organisasi. Sekarang apa tuh budaya kerja? Mengapa harus berubah? Nah, budaya kerja tadi harus update karena lingkungan dunia usaha, globalisasi, deglobalisasi, setiap saat berubah. Lingkungan tempat kerja, teknologi, struktur organisasi, program TKM, program patient safety, dan sebagainya. Dan setiap saat berubah sehingga harus ada perubahan-perubahan dari budaya kerja. Pelanggan, mutu, harga, delivery, inovasi, pelayanan pelanggan, karyawannya peran dan keterampilan baru, harapannya ingin bekerja bermakna, ingin dilibatkan. Ya. Jadi ke depan bahwa pelayanan pekerja, karyawan itu perlu dilibatkan juga dalam penyusunan dan pelaksanaan budaya kerja tadi. Budaya kerja tadi berarti falsafah yang didasari oleh
pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan dan kekuatan pendorongnya. Sehingga dia bisa membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tercermin dari sikap menjadi perilaku, kalau sudah menjadi sikap, ya, menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, dan tindakan. Terwujud sebagai budaya kerja atau budaya dalam bekerja. Budaya kerja atau budaya dalam bekerja. Kebiasaan dalam perilaku kerja dan organisasi, kemudian itu bisa didapat dari tadi, asalnya ada istiadat, agama, norma, kaidah yang menjadi keyakinan, kemudian menjadi nilai-nilai yang dimiliki oleh perilaku kebiasaan, jadi kebiasaan dalam organisasi. Itulah tahap-tahap dalam pelaksanaan budaya kerja. Prinsip budaya kerja ya seperti PDCA, kita mengembangkan mutu. Jadi budaya kerja tadi merupakan satu mata rantai proses, setiap kegiatan berkaitan dengan proses lainnya. Hasilnya tadi berikutnya, langkah awalnya dikembangkan menjadi langkah berikutnya, menjadi rangkuman proses yang meningkat langkah berikutnya. Jadi tadi harus dikendalikan PDCA tadi, Plan to Check Action. Jadi langkah berikutnya menjadi langkah yang menjadi satu budaya kerja. Itulah step by step-nya proses budaya kerja tadi di lapangan. Tujuan budaya kerja untuk apa sih sebetulnya? Memberikan kekuatan, semangat, dan kemampuan untuk bekerjasama. Menjadikan perubahan pola komunikasi dan hubungan pemasok pelanggan. Budaya kerja tradisional dikembangkan menjadi budaya kerja tradisional menjadi budaya kerja yang betul dikembangkan secara institusional. Sehingga perlu dilakukan satu perubahan komunikasi horizontal dan fasilitatif. Nilai-nilai budaya yang sudah kita kenal, nilai-nilai instrumental yang akan kita lakukan. Menjadi sistem kerja cepat, efektif, efisien, disiplin, pasti sopan, dan menolong dan sebagainya. Menjadi lingkungan kerja. Sistem kerja dalam lingkungan kerja. Jadi standar tadi hubungan BNP menyebarkan terus-menerus orientasi pencegahan. Ini menjadikan satu peningkatan mutu. Peningkatan mutu pasti ada tantangannya, dan ini harus dikembangkan, digarap untuk dijadikan pedoman pada seluruh karyawannya. Hal yang penting dalam budaya kerja tadi adalah inti masalahnya adalah melakukan satu perubahan. Budaya kerja selalu berubah sesuaikan dengan kemajuan organisasi tadi. Kemudian budaya kerja harus mampu untuk berubah. Nilai-nilai yang diyakini menjadi kenyataan perilaku. Kepemimpinan, pemberdayaannya, kerjasama tim, menjadi dasar kepercayaan, peningkatan kualitas SDM, pelatihan, sinergi saling melengkapi. Komunikasinya, prinsip pemasok pelanggan, fasilitatif, horizontal. Nah, itulah hubungan kerja dalam pelaksanaan pengembangan budaya kerja. Jadi lingkungan yang kondusif itu seperti apa? Lingkungan kondusif itu pasti ada tantangan, keterlibatan, dan kesungguhan dalam berkembang, kebebasan dalam mengambil keputusan, tersedia waktu, mengembangkan ide-ide baru, tingkat konflik, keterlibatan dalam tukar pendapat, kesempatan humor bercanda bersantai, tingkat saling percaya, kerjasama, keberanian menanggung risiko, boleh gagal. Dalam setiap aksi, kita kadang-kadang memerlukan kegagalan untuk menjadi satu pelajaran. Jadi setiap aksi dari organisasi tidak harus sukses terus, tapi suatu saat memerlukan kegagalan
untuk dijadikan satu pelajaran dari tim tadi. Jadi budaya tadi tergambar dalam kondisi kerja, ya aman, tentram, atau penuh konflik, kebijakan, kayak kemungkinannya, birokrasi, organisasi sistem pendidikan umpan balik, ya. Hubungan kerja, rekrutmen, nilai-nilai, dan gaji insentif yang tambah naik. Kemudian bagaimana cara melakukan langkah-langkah operasional dalam budaya kerja tadi? Satu, penggunaan teknik-teknik pemecahan masalah, identifikasi masalah, analisis masalah, pemecahan masalah, dan kelompok teamwork. Ada 7 alat 8 langkah, siklus pengendalian kualitas, PDCA, jadwal kegiatan, benchmarking, program 5S, SHOT, systematic, SWIP, standardized, self-discipline. Itulah kira-kira yang perlu di dalam satu pengembangan organisasi dalam masalah pengaturan budaya kerja. Kemudian strategi dalam perubahan. Tentukan alat dan ukurannya sama, melaksanakan pekerjaan, memecahkan masalah, peningkatan kualitas, pengakuan dan penghargaan, komunikasi yang baik antar karyawan, pelatihan kepada setiap karyawan dalam memberikan perubahan perilaku, pengendalian sikap perilaku organisasi, kepemimpinan, keteladanan, konsisten, konsekuen, tim penggerak program budaya kerja. Jadi budaya kerja tadi, misalnya kita melayani dengan hati, slogannya begitu. Libatkan semua panca indera, berbicara, menyapa, senyum, memandang kontak matanya seperti apa, mendengarkan secara aktif, berjabat tangan, sentuhan, dan sebagainya. Sehingga kita anggap semua orang adalah pelanggan. Kita bersikap seperti itu, tentu akan berbeda kalau kita bersifat sangat formal. Sehingga kunci budaya kerja dan kepemimpinan tadi merupakan satu kebersamaan antara atasan dan bawahan. Bagaimana atasan bisa memberikan waktu kepada bawahannya dan bagaimana bawahan bisa menginterpretasikan sikap keterbukaan atasan terhadap mereka. Atasan dan bawahan merupakan suatu kesatuan, ya. Atasan dan bawahan merupakan satu kesatuan, saling memerlukan dan saling bergantung. Jadi jangan berpikir bahwa atasan bisa menyelesaikan masalah dalam organisasinya sendiri. Dia memerlukan bawahan, dan bawahan harus tahu bahwa keberhasilan satu organisasi itu memerlukan selain karyawan juga memerlukan atasan. Tidak mengenal kemenangan atas minoritas atau tirani minoritas, tidak diskriminatif. Kalau kita menghadapi minoritas, jangan bersikap tirani minoritas atau tidak diskriminatif. Dan masalahnya adalah bikin musyawarah dan mufakat. Jangan sekali-kali melakukan satu sikap tidak aktif yang tangan besi. Jangan sampai jauhkan dari itu. Adakan satu musyawarah mufakat. Pergaulan dicari rasa kekeluargaan dan kasih sayang. Jangan seperti atasan bawahan. Keladanan mendorong motivasi, melibatkan dan memberdayakan karyawan dan atasannya. Dalam langkah-langkah memimpin budaya kerja tadi, maka memberi fokus yang sama visi dan strateginya, melaksanakan penyempurnaan terus-menerus. Inti budaya kerja tadi segitu, melaksanakan penyempurnaan terus-menerus, merubah budaya kepemimpinan dan kerja mampu merubah dirinya sendiri. Perubahan akan terjadi bertahap, fokus yang sama, penyempurnaan,
budaya terus-menerus secara konsisten, jangan membuat kesalahan dalam setiap tahapan. Maka penting untuk menilai sebelum disosialisasikan kepada karyawannya. Jadi ini satu contoh bahwa atasan tidak main perintah. Usulannya selaras dengan usulan-usulan dari karyawan. Kemudian bawahan mengubah kepatuhan, menjadikan satu partisipasi, menetapkan, mendiskusikan, dan perbaiki saran. Jadi tidak main secara otoriter, menunggu partisipasi karyawan. Jadi kalau tadi ini sudah berjalan antara atasan bawahan, maka dijadikan satu usaha bersama bahwa tidak melakukan satu intimidasi, dihasilkan dari bawah, sudah disepakati ya, menjadi usaha bersama. Usaha bersama tani berkembang, jadi kencasan kepada siapa? Pada cara baru dan cara baru. Cara baru tadi kan rekomendasi, kerjasama, partisipasi. Cara yang lama, perintah harus dipatuhi, berbeda dengan rekomendasi dan kerjasama. Kemudian tingkatnya perencanaan, menentukan tujuan sosial dan strategi. Kemudian dalam sisi pelaksanaan melakukan pekerjaan, maka perlu pengawasan kepatuhan. Yang baru tadi adalah dukungan penilaian bersama, penilaian sendiri. Jadi ada kemerdekaan berpikir, bisa bersama-sama, bisa sendiri. Kemudian pengecekan dan penilaian hasil, penilaian yang salah dikucilkan yang lama. Yang baru tidak. Kita melakukan satu penghargaan, penilaian bersama, penilaian sendiri. Tidak ada kata-kata istilah dikucilkan. Walaupun salah harus diberikan satu penghargaan karena partisipasinya dia dalam pengembangan nilai-nilai tadi. Budaya organisasi tadi, proses perubahan, pola berpikir, mindset. Mindset menjadi pola berpikir dalam budaya tadi. Menjadi kepentingan organisasi, dimulai dari hati yang bersih dan tulus, selalu berpikir positif, tanpa kesamaan dan saling membantu. Sulit terwujud. Jadi harus ada kerjasama konsensus supaya terus-menerus konsisten, konsekuen. Bila membicarakan pembicaraan mentok, ulang lagi, jangan putus asa. Memperbaiki dari diri sendiri. Itulah dalam perbaikan perilaku budaya organisasi. Tidak ada kata deadline, tidak ada kata-kata sehingga perlu putusan dari karyawan. Tapi selalu harus dimulai dari kesepakatan di lapangan. Mentok, ulang lagi, ulang lagi. Jangan berputus asa. Kalau sudah disepakati, maka mulai perbaikan. Perbaikan dari diri sendiri. Bila ingin merubah sekelompok, hendaklah merubah dirinya terlebih dahulu. Ya. Jadi contoh bahwa kita sudah berhasil, ya kita merubah diri kita sendiri dengan mengikuti komitmen yang baru tadi. Tanpa ada contoh itu, karyawan pasti tidak akan mau, hanya mencibir saja. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, dokter. Belum ada. Capek udah ya dari pagi ya. Dari jam berapa, Mbak? Jam 8.30, dokter. Wow, non-stop ya. Ini udah puncak capeknya. Ini nanti sampai jam 5. Iya, 5. masih ada kuliah setelah saya. Tidak ada, dok. Ada, Dok. Ada.
Oh, masih ada lagi sampai jam 5 pasti ya. Setelah itu kan buka puasa ya. Gimana persiapan mau Lebaran? Jadi Lebarannya hari apa, Bu? Harinya Muhammadiyah hari Jumat. Kalau harinya pemerintah kita belum tahu ya. Apakah Jumat atau Sabtu? Karena dia berdasarkan hilal, ya hilal. Kalau Muhammadiyah dari menghitung dari sampai tahun berapa aja sudah tahu kapan mulai puasa, kapan kapan berhari raya sudah bisa dihitung dengan metode matematik. Ada komentar? Absen jangan lupa. Tadi pesan dari panitia, absen jangan lupa. Saya sampai jam berapa kuliah saya, Mbak? 15.40, Dok. Oh, masih 40 menit lagi ya. Masih ada stok, 40 menit. masih ada stoknya untuk diobrolin. Sudah ngantuk saya lihat ya. Oh, alah, kasihan. Saya juga ngerasain kuliah dulu. Kuliah kalau di Jogja kuliahnya hari Sabtu tuh yang bikin ngantuk. Karena dari pagi sampai jam 6 sore. Itulah dinamika kita belajar. Ya nanti ada hasilnya lah. Setelah itu kuliah itu nanti kuliah apa lagi nih dari Mars? Ini terakhir, Dok. Oh, terus nanti terus apa? Terus kerja lapangan namanya Maksudnya saya kira hari ini terakhir. Oh, terus ya nanti 2 minggu lagi kita baru ketemu ya. Dua minggu yes. lagi ketemu. Kemudian semua kuliah itu berakhir bulan apa, Bu? Ada yang tahu nggak, Bu Ketua, Bu Yuni? Bulan Juni, Dok. Bulan Juni. Juni, tanggal Setelah 14 Juni. setelah Juni, membuat satu penelitian tesis. Semester depan, Dokter. Oh, Tiga. saya saya hanya nyampaikan sekedar kuliah, tapi nggak dilibatkan untuk pendamping dalam tesisnya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan berhasil. Jadi saya tinggal dulu 5 menit ya, sebentar. Ada tamu nih.
Ayo kita mulai lagi. Hmm. Nah, seperti ini membangun budaya yang melayani pelanggan rumah sakit. Perlu nggak dibangun ini? Membangun budaya melayani pelanggan rumah sakit. Ini harus dibangun kalau Anda mau mendapatkan pasien yang baik. Di di Surabaya, saya lihat di Instagram sudah ada namanya Waran Hospital. Siapa yang dari Surabaya? Halo, ada yang dari Surabaya? Saya, Mbak Rifah ya. Sudah pernah Mirsani, iya deket Waran ya Hospital dokter. yang sudah diresmikan. Itu internasional hospital ya. Belum pernah periksa, tapi itu dekat rumah saya. Ah, oh dekat rumah. Coba ditengokin Bu. Terus Ibu nanti gimana mereka membangun budaya melayani pelanggan rumah sakit. Jadi internasional hospital, semua pakai standar internasional. Nggak tahu bayarnya berapa. Kalau periksa berapa berapa juta, berapa dolar. Dia kan selalu misalkan dengan dolar ya. Dolarnya lagi ambruk gitu. 1 dolar sekarang 17.000. Jadi bisa dicontoh nih, nanti bisa presentasi nanti nih, bagaimana Warren Hospital membangun budayanya supaya bisa dinikmati oleh pelanggan-pelanggan barunya. Jadi membangun budaya melayani pelanggan rumah sakit. Jadi setiap ruangan pasti berbeda-beda. Bagaimana perawat melayani pasien yang dirawat, bagaimana melayani pasien anak, bagaimana melayani pasien rawat jalannya, bagaimana dia berbicara dengan para pelanggan-pelanggan namanya. Happy patient loyal. Refer a patient to our clinic. Help your medical staff perform better by providing professional satisfaction. Improve your whole income. Improve your income. Kata akhirnya itu. Jadi, gimana kita mendapatkan pasien tadi? Crossing the quality patient and you had system for the 21st century. Jadi apa aja yang dikembangkan? Basic services, excellent services. Kalau yang basic kan masalah kompetensi, friendly, timely, listening, clear communication. Kalau excellence harus ada patient, empathy, compassion, relationship, engagement, anticipation, proactive, sense of urgency, exciting, expectation. Sudah beda ya. Jadi dia sudah mulai differentiator, product, services, quality care of service, kemudian patient service, delivering patient service excellence, dan bagaimana patient experience efficient, delivering patient experience, pengalaman pasien itu harus ditanamkan. Jadi saat pasien datang harus mulai ditanamkan bagaimana dia mempunyai pengalaman yang baik terhadap rumah sakit. Jadi patient experience is not the same patient satisfaction. Patient memberikan pengalaman yang mendalam bahwa rumah sakit ini perawatnya atau dokternya bersungguh-sungguh dalam melayani saya. Nah, itu
saat pertama datang harus diberikan tadi patient experience sehingga pasien merasa akan teringat terus dengan rumah sakit, dengan dokternya, dengan perawatnya. Jadi ada patient satisfaction measurement, patient experience measurement, ada semua. Jadi rumah sakit yang akan bertahan di era saat kompetisi adalah rumah sakit yang memiliki budaya melayani yang berfokus pada pasien. Rumah sakit yang memiliki berfokus pada pasien. Ya. Bisa didengar suara saya? Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, dokter. Bisa ya. Karena Oke. dikasih sinyal katanya tidak stabil hubungan internetnya. Dan ini definisi pelayanan yang berfokus pada pasien adalah pelayanan kesehatan yang menetapkan kemitraan antara praktisi, pasien, dan keluarga mereka jika sesuai ya, untuk menghormati keinginan dan preferensi pasien dan memastikan pasien mendapatkan edukasi dan dukungan yang mereka butuhkan di perawatan mereka sendiri. Jadi kemitraan nih sekarang antara kita, dokter, pasien, dan unsur-unsur apa di rumah sakit dengan pasiennya, dengan keluarga mereka, menghormati keinginan pasiennya, ya kalau nggak mintanya, nggak daki-daki ya diterima. Kalau udah pasien BPJS mintanya macam-macam ya harus diberitahukan ada keterbatasan anggaran gitu. Kalau kita layani pasien BPJS kan kuncinya Bu anggarannya tidak cukup oleh Bu pengennya begini. Ini dibatasi oleh BPJS. Itulah kunci yang bisa disampaikan pada pasien. Membudayakan layanan yang berfokus pada pasien. Tidak terjadi dalam semalam, perlu waktu, komitmen, dan ketekunan. Mengatasi resistensi yang bertahan. Kita dapat membuka diri dalam transparansi, inovasi layanan yang signifikan atau konstruksi layanan baru merupakan proses yang terus menerus sampai masa depan. Patient Center. Jadi untuk membangun corporate culture-nya, perubahan budaya dan kesuksesan yang bertahan, maka kita perlu top leader membangun visi misi nilai yang berfokus pada pasien. Top leader manajemen ya, membangun visi misi nilai-nilai yang berfokus kepada pasien. Kemudian dikomunikasikan strategi ke seluruh insan rumah sakit, menggalang semua orang menuju tujuan bersama, menyediakan tools untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian memberdayakan para pimpinan dan staf, menggerakkan strategik, mensegerakan strategik dari tahap perencanaan ke eksekusi. Itulah yang perlu dilakukan. Bagaimana membangun budaya? Terus dan pantang. Jadi tidak bisa sekaligus. Ini harus terus-menerus. Sosialisasi, kebiasaan, habits, budaya, culture. Sosialisasi, habits, culture. Itu yang harus dikerjakan di rumah sakit kita masing-masing. Merancang dan membangun budaya melayani di rumah sakit, itu tadi menilai kondisi layanan yang saat ini, kemudian merancang perencanaan, menerapkan perencanaan, mempertahankan dan mendukung
yang sudah terjadi. 7 langkah pengembangan budaya berfokus pada pasien. 1. Pimpinan senior, termasuk Dewan Pendiri, pemilik, memahami bahwa memberikan pengalaman yang positif dan Anda pada pasien adalah sama pentingnya dengan memberikan perawatan klinis yang Anda dan berkualitas tinggi. Memberikan pengalaman yang positif dan Anda pada pasien sama pentingnya dengan memberikan perawatan klinis yang Anda berkualitas tinggi. Pemimpin rumah sakit menunjukkan komitmen untuk memberikan pengalaman pasien yang positif dan mengesankan dalam misi, visi, dan nilai organisasi. Rencana strategis rumah sakit harus mencakup tujuan dan taktik sekitar peningkatan pengalaman pasien. Langkah ketiga, manajer memahami mengapa senior harus menjelaskan kepada para pemimpin tingkat menengah, termasuk direksi dan manajer, mengapa perubahan diperlukan di luar dampak pada program berbasis nilai reformasi peraturan. Langkah keempat, pemimpin memiliki alat untuk mengajak berubah. Manajer membutuhkan alat mengembangkan kepemimpinan sebagai panduan staf mereka dalam mengubah perilaku mereka, memiliki strategi untuk berbagi praktek terbaik, mendapatkan buy-in dalam pengembangan benchmark yang dapat membantu manajer memastikan staf mereka memenuhi tujuan. Langkah 5, staf di depan mengerti mengapa mereka harus mengubah praktek mereka, sama seperti para pemimpin senior harus memberikan atasan pada inti mengapa mereka harus mengubah proses pelayanan mereka dan mengapa pengalaman pasien adalah penting. Peran lain, staf harus memahami dasar pemikiran sehingga ketika Anda meminta mereka untuk melakukan perubahan, mereka akan lakukan dengan baik. Langkah 6, staf di depan memiliki perangkat tools yang diperlukan untuk mengubah praktek. Staf di depan tidak dapat menjadi bagian dari perubahan budaya pada pasien jika mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengubah perilaku mereka. Pemimpin harus menyediakan perangkat seperti kebijakan, panduan SPO, blueprint proses pelatihan, dan panduan service excellence best practice. Untuk menciptakan standar klinik terbaik yang menjadi pedoman bagaimana memberikan pelayanan perawatan setiap hari. Langkah 7, pimpinan rumah sakit dan staf harus selalu mendengarkan suara pasien. Aspek yang penting dari budaya mendengarkan, menanggapi, mengadakan patient advocate. Terutama yang berkepentingan untuk mungkin adalah kepemimpinan, visi strategis, keterlibatan pasien keluarga, kepedulian pada caregiver melalui lingkungan kerja yang mendukung, pengukuran dan umpan balik yang sistematis, kualitas lingkungan kerja yang itu dalam pelaksanaan patient care. Top manager menilai top manager
Start small, act now. Pimpinan puncak lagi memberikan contoh. Leadernya think globally, start locally. Top manager think big, start small. Kalau leader adalah think globally, start locally. Leader, uncompromising integrity, absence of pettiness, different between interesting and important, works and things by priority, courageous, committed, goal-oriented, unorthodox, inspired enthusiasm, level-headed in time of crisis, desire to help other grow. Kepemimpinan dan filosofi Jawa itu ing ngarso asung tulodo sadana, ing madya mangun karso membangkitkan semangat, tutwuri handayani mendorong menyemangati. Ambek para mata Prawiro Purwo Wiseso Biaka Terbuka Prasaja Gemi Nastiti. Yes. Renungan Dewantara Situational Leadership. Ini tolong bandingkan dengan Ken Blanchard tentang situational leadership. Jadi leadership itu ada dua, leadership situasional sama leadership apa ya. Nanti kita lihat. Rasulullah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Mulailah dari sendiri. Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Itu sunnah Rasul ya. Semua kamu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian mulai dari diri sendiri, bermusyawarah kamu dalam segala urusan. New leadership competencies. Pemimpin. We must empower our people. We must put them into teams. We must put them into self-directed groups. We must motivate them. We must offer them re-engineer and reinvent them. Nah, ini situational leadership. Hasil Blanchard. Ada seperti apa Anda mau menilai mereka? Maturitinya, skillnya. Tambah. Sini adalah di depan playing captain, training, negosiasi training, negotiate. Nah, silakan berhitung sendiri. Situational leadership. Dan elements of high moral improvement can be mixed and blended. Keep jobs interesting, welcome new. Was treat people fairly, be responsible as a leader, offer fair and appropriate compensation, support personal growth, promote a sense of belonging, provide opportunity. Team members' morale will never be higher than the leader morale for long.
Kemudian make a new reality. Make sure your goals are measurable, realistic, and challenging. Categorize your goal, set timetable for achievement, keep to. Jadi ada berbagai gaya kepemimpinan yang bisa ditonjolkan. Management by exceptions, management by objective, BO, contingent rewards, intellectual stimulation, inspirational, charismatic, individual consideration. Dari 7 ini kita bisa membagi tipe-tipe kepemimpinan tadi. Transaksional atau transformasional ya tadi ya leadership ya. Jadi gaya yang bisa ditampilkan tadi adalah 2 gaya. Transaksional atau transformasional. For every complex question, there is a simple answer and it's wrong. The word is too complex for one leader to figure at rest of organization. Kita mention. Pemikiran bersama akan jauh lebih baik walaupun memerlukan pengembangan. Pemikiran bersama akan jauh lebih baik walaupun memerlukan pengembangan ya. Lebih lama tentunya ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan dalam leadership tadi adalah kepemimpinan sebagai hasil satu proses interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Proses interaksi terjadi terus-menerus, sehingga kepemimpinan bukan sesuatu yang sederhana, tapi sesuatu yang kompleks. Dari 3 hal tersebut, pemimpin mempunyai peran yang sangat penting karena mempunyai kelebihan terhadap pengikutnya dan mempunyai kemampuan untuk membuat situasi kondusif atau sebaliknya. Kepemimpinan sebagai satu seni artistik selain pengetahuan keterampilan. Kepemimpinan sebagai satu seni selain pengetahuan dan keterampilan. Interaksi dari 3 hal tersebut merupakan proses pengaruh mempengaruhi di mana kemampuan seorang pemimpin adalah kemampuan mempengaruhi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Bagaimana seorang pemimpin seperti Anda bisa mempengaruhi pengikut Anda. Efektivitas kepemimpinan dapat dilihat dari tercapainya tujuan kelompok atau organisasi dan kepuasan akseptabilitas para pengikut terhadap pemimpinnya. Dalam terbentuknya organisasi, peranan pemimpin sangat besar, penting pada tiap tahapan arena, legitimasi, pengakuan, dan pengesahan organisasi sebagai suatu alat dengan berbagai aturan-aturan rumah yang telah disepakati, organisasi sebagai sistem pada organisasi yang sudah matang, dilakukan kegiatan manajemen yang lebih ke arah pelaksanaan yang rutin. Tapi ini dilakukan oleh para manajer, people in charge. Seharusnya para manajer juga mempunyai kemampuan kepemimpinan. Seharusnya para manajer juga mempunyai kemampuan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dipelajari, dilatihkan, dapat didapat kemampuan kepemimpinan untuk setiap tingkatan. Leadership at all levels. Organisasi tidak akan lebih dari tingkat kepemimpinannya. Organisasi akan maju melalui pembelajaran dengan kepemimpinan yang kuat. Bentuk kepemimpinan sangat mengikuti situasi sehingga kecenderungan tren kepemimpinan saat ini adalah kepemimpinan yang demokratis. Selesailah. Selamat berkompetisi, selamat berorganisasi, menjadi pemimpin-pemimpin yang andal.
perubahan adalah budaya. Kalau tidak mau berubah ya Anda tidak berdaya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, waktunya sudah habis ya saya. Kita ketemu lagi tanggal berapa, Mbak Yuni, Mbak Mas Khairul? Tanggal 5 April ya. 5 April tentang motivasi. Oke, sudah pada ngantuk semua ini. Mbak Khairah udah ngantuk. Mbak Ilmi, halo, Assalamualaikum. Kok nggak ada Waalaikumsalam, suara? Jedok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah selesai. Halo, apa Mbak? Ada komentar? Ya, Boten, silakan. Dok. Enggak ada, Dok. Nggak ada ngantuk ya, aku ngerti. Boten, Dok. Nyimak Dok. Ngantuk, kemudian membayangkan buka kanggo apa gitu. Nggih. Kalau garwane pinter masak ya bagus. Kalau nggak pinter masak, jajan wae ning jopo ya. Ye, sampun Nggih, mangke Dok. kepanggih habis lebaran ya. Iya, Selamat Ya, berpuasa, Dok. selamat. Ini kan malam ini kan malam-malam TV. sekarang malam 26 insya Allah. Ya 26. masih ada 2 kan? Besok sama satu lagi. Malam 27, Ya. malam 29. Berarti Masih Iya. ada masih. peluang siapa lagi. Allah memberikan berkah Amin. untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita Amin. pelajari bermanfaat, bisa untuk bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk Amin. organisasi kita. Amin. Sugeng siam, sugeng buko, salam kagem keluarga di rumah. Kita Nggih, tutup Dok. Gitu. dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Matur nuwun, Dok. Iya.